Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Di tengah gejolak kolonialisme abad ke-19, sebuah perlawanan besar-besaran meletus di Kalimantan Selatan, dipimpin oleh sosok karismatik yang menjadi simbol perjuangan, Pangeran Antasari. Ribuan rakyat Banjar bersatu melawan dominasi kekuatan Belanda yang merajalela. Pertempuran demi pertempuran terjadi hingga membuat Belanda kewalahan. Namun apa yang sebenarnya yang memicu perang dahsyat ini? Dan bagaimana akhir dari perjuangan yang mengguncang tanah Borneo tersebut? Berikut kami ulas seputar konflik Kesultanan Banjar dengan Belanda versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Perang Banjar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perang yang berlangsung di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini dipimpin oleh tokoh sentral bernama Pangeran Antasari. Konflik ini tidak hanya melibatkan bangsawan dan tokoh-tokoh kerajaan, tapi juga ulama, tetua masyarakat, serta petani yang mendiami wilayah tersebut. Dalam periode 1859 hingga 1862, perlawanan rakyat Banjar melawan kekuatan kolonial ini menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan. Sejak abad 19, hubungan antara Kesultanan Banjar dengan Belanda sudah tidak harmonis. Pada awalnya, Belanda diberikan hak monopoli dagang di wilayah Kesultanan Banjar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, campur tangan Belanda dalam urusan internal kerajaan semakin mengganggu stabilitas politik dan kehidupan masyarakat Banjar. Campur tangan ini memicu ketidakpuasan yang pada akhirnya menuntun kepada konflik terbuka. Salah satu puncaknya adalah ketika Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar, sementara Pangeran Hidayat yang dianggap lebih berhak hanya diangkat sebagai Mangkubumi. Keputusan ini dianggap tidak adil dan menambah kekacauan dalam istana Banjar. Situasi semakin rumit ketika pada tahun 1859 Belanda memutuskan untuk mencopot Pangeran Tamjidillah dari posisi sultan dan membubarkan Kesultanan Banjar. Selain itu, aktivitas Belanda yang mulai menguasai pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan memperburuk hubungan mereka dengan rakyat. Kesultanan Banjar memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti intan, emas, lada, rotan, dan damar yang menjadi daya tarik besar bagi penjajah. Perkebunan dan tambang batu bara di Matapura menjadi salah satu fokus utama eksploitasi Belanda. Kehadiran mereka yang semakin mencengkram wilayah ini menimbulkan perasaan antipati yang mendalam dari rakyat setempat. Pangeran Antasari, seorang tokoh karismatik dari kerajaan Banjar, memimpin perlawanan rakyat. Pada tanggal 28 April 1859, serangan terhadap pos-pos milik Belanda di Martapura dan Pengaron menandai awal perang. Serangan ini merupakan sinyal bahwa rakyat Banjar tidak lagi bisa menerima penjajahan dan intervensi Belanda dalam urusan mereka. Kekuatan Belanda tidak bisa dianggap remeh. Mereka mengerahkan lebih dari 3.000 tentara serta dilengkapi dengan 22 kapal perang kecil untuk menghadapi perlawanan rakyat Banjar. Selain itu, Belanda juga mendirikan benteng-benteng pertahanan tetap maupun sementara untuk menahan serangan rakyat Banjar. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat Pangeran Antasari dan para pejuangnya.
Mereka memandang perang ini sebagai perjuangan suci untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negeri mereka. Pada Agustus 1859, Pangeran Antasari bersama pasukan lainnya seperti Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang berhasil merebut benteng Tabanio yang dikuasai Belanda. Keberhasilan ini memberikan semangat baru bagi perjuangan rakyat Banjar. Di sisi lain, pasukan Surapati juga mencatat kemenangan penting dengan menenggelamkan kapal milik Belanda di Sungai Barito Hulu. Selain itu, senjata-senjata dari kapal tersebut berhasil dirampas dan digunakan untuk memperkuat persenjataan rakyat Banjar. Pada Agustus dan September 1859, perang semakin meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Pertempuran terjadi di daerah Banua-Lima, Martapura, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Di Banua-Lima, Tumenggung Jalil memimpin perlawanan, sementara di Martapura dan Tanah Laut, Kiai Demang menjadi pemimpin di lapangan. Sementara itu, Pangeran Antasari tetap memimpin serangan di sepanjang Sungai Barito, berusaha menghancurkan posisi-posisi pertahanan Belanda. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan melalui serangan langsung terhadap pasukan Belanda, tetapi juga melalui taktik gerilya yang melelahkan musuh. Benteng-benteng yang dibangun Belanda menjadi sasaran utama dan beberapa kali berhasil direbut atau dihancurkan oleh pejuang Banjar. Namun, pertahanan kuat Belanda yang dilengkapi persenjataan modern membuat perjuangan semakin berat. Salah satu benteng strategis yang dipertahankan oleh Kiai Demang, yakni Benteng Tabanio, diserang habis-habisan oleh Belanda. Meskipun perlawanan berlangsung sengit, banyak korban jatuh di pihak rakyat Banjar. Menjelang akhir 1859, Belanda semakin intensif dalam memadamkan perlawanan. Pada tanggal 7 Maret 1860, Belanda mengirimkan surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisi perintah untuk menyerahkan diri. Namun Pangeran Hidayat menolak mentah-mentah perintah tersebut dan terus melanjutkan perlawanan. Akibatnya, ia dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah kolonial. Dengan kosongnya posisi Sultan dan Mangkubumi, Belanda secara resmi menghapuskan Kesultanan Banjar yang memberikan efek psikologis bagi rakyat dan membuat perlawanan semakin meluas. Pada bulan Juni 1860, Pangeran Hidayatullah dan pasukannya terlibat dalam pertempuran sengit di Amawang. Perlawanan berlangsung selama 1 minggu, namun karena kekuatan persenjataan Belanda yang lebih superior, Pangeran Hidayatullah dan pasukannya harus mundur ke wilayah Wang Bangkal. Akhirnya, pada Februari 1862, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap oleh Belanda. Sebuah pukulan besar bagi perjuangan rakyat Banjar. Meskipun Pangeran Hidayatullah telah ditangkap, perjuangan rakyat Banjar belum berakhir. Pangeran Antasari terus memimpin perlawanan di wilayah-wilayah yang tersisa. Salah satu benteng terakhir yang dipertahankan oleh pasukannya adalah Benteng Tundakan dan Gunung Tongka. Pangeran Antasari tidak pernah menyerah kepada Belanda hingga akhirnya wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Setelah wafatnya Pangeran Antasari, perlawanan dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya serta putra-putranya. Namun, Belanda mulai menyadari bahwa kekuatan utama perlawanan rakyat Banjar terletak pada kepemimpinan para tokoh-tokoh karismatik seperti Pangeran Antasari. Oleh karena itu, mereka fokus untuk menangkap atau menyingkirkan para pemimpin perlawanan. Setelah semua pemimpin perlawanan tertangkap atau gugur di medan perang, perjuangan rakyat Banjar pun mulai melemah. Secara bertahap, perlawanan terhadap Belanda meredup dan akhirnya berakhir. Perang Banjar adalah salah satu episode heroik dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan.
Meskipun akhirnya perlawanan ini tidak berhasil mengusir Belanda, semangat juang yang ditunjukkan oleh Pangeran Antasari dan rakyat Banjar menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Demikian seputar konflik Kesultanan Banjar dengan Belanda versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar konflik tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.